Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, hari ini kita mau masuk di pembelajaran tentang pengaruh sikap tubuh terhadap rangka. Oke, sebelumnya Ibu mau bukakan materinya dulu ya. Oke. Di sini pengaruh sikap tubuh terhadap rangka manusia. Nah, biasanya nih di keseharian kita ada nggak sih pengaruh yang bisa mempengaruhi tubuh, mempengaruhi sikap tubuh terhadap rangka kita. Jadi sikap kita di keseharian itu dapat mempengaruhi bentuk rangka kita ya. Bentuk rangka pada tubuh kita. Oke, Ibu next ya. Nah, ini ada gangguan pada tulang belakang. Yang pertama ada kifosis. Nah, kifosis ini sendiri adalah tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, sehingga badan si penderita itu akan terlihat bungkuk. Coba nih, kalian lihat nih. Nih kifosis dia bengkok kan tulangnya. Nah, biasanya apa sih sebabnya, Bu? Ini kenapa dia bisa terjadi kifosis? Biasanya itu adalah kebiasaan duduk dengan membungkuk. Nah, siapa nih? Biasanya kalau sekolah, nulis atau di rumah mengerjakan tugas, dia sambil bungkuk ngerjakannya. Nulis tapi sambil bungkuk. Nah, ini dapat mempengaruhi tulang belakang pada tubuh kita ya. Dapat terjadi kifosis. Sama membawa beban yang berat. Nah, ketika kita membawa beban yang berat, nah itu akan dapat mempengaruhi tulang belakang kita. Nah, akan bisa terjadi kifosis. Untuk yang kedua itu ada lordosis. Nah, lordosis ini adalah tulang belakang membengkok ke depan. Jadi sehingga kepala itu terlihat tampak seperti tertarik ke belakang. Nah, biasanya ini faktornya karena badannya kegemukan atau obesitas. Selanjutnya ada pengeroposan tulang karena usia. Nah, di sini ada skoliosis. Nah, ini sering nih banyak ibu temuin anak-anak ibu kalau nulis duduknya seperti ini, miring dia, sambil miring nulisnya. Jadi kegiatan seperti ini nih tidak baik ya. Kalau misalnya kita duduk nulis itu harus dengan tegap. Kalau kita duduknya seperti ini, miring, nulisnya miring, itu akan membentuk tulang belakang kita menjadi seperti huruf S. Nih, ya yang bawah ini dia bisa seperti huruf S. Nah, tulang belakangnya itu membengkok ke arah kiri ataupun arah kanan. Nih, seperti ini ya, seperti contoh ini, dia jadi tulang belakangnya itu berbentuk huruf S. Nah, ini kenapa Bu? Kok bisa terjadi gangguan pada tulang belakang skoliosis? Itu karena tadi ketika kita menulisnya sambil miring. Padahal yang benar seperti apa? Kita kalau mau nulis itu badan kita harus tegak. Jadi badannya tegak sambil nulis. Dikasih jarak kalau kita mau nulis itu sekitar 25 cm ya dari apa yang mau kita
kita tulis. Oke, selanjutnya itu ada, nah, penyakit yang dapat merusak rangka. Nah, apa aja Bu penyakitnya? Ada polio. Nah, polio ini biasanya kakinya sebelah itu mengecil. Ya, mengecil karena dia terjadinya pengecilan otot karena serangan virus polio. Makanya ketika kita kecil, kita divaksin polio agar mencegah terjadinya penyakit polio. Ya, nih polio itu penyakit yang kakinya atau bagian tubuhnya itu mengecil karena ada pengecilan otot. Ya, yang kedua ada rakitis. Nih, rakitis. Rakitis yang seperti ini itu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Jadi penyakit ini terjadi pada orang-orang yang kekurangan vitamin D. Nah, jadi kalau misalnya kekurangan vitamin D, kita bisa terkena penyakit rakitis. Nah, orang yang menderita penyakit rakitis ini biasanya memiliki kaki berbentuk X atau O karena dia susah menopang badannya. Nah, makanya kenapa sih Bu kok bisa jadi X? Karena dia tidak mampu menahan beban badannya sendiri. Oke, yang selanjutnya ada osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis ini biasanya banyak terjadi pada orang yang lanjut usia. Nah, karena apa? Terjadinya pengeroposan tulang karena kekurangan vitamin D. Ya, kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium itu dapat menyebabkan osteoporosis. Selanjutnya ada rematik. Nah, nih rematik. Rematik merupakan penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Misalnya nih di bagian siku, di bagian lutut, banyak ya persendian kita. Nah, jika kita mengalami rasa nyeri pada persendian, bisa jadi itu terkena penyakit rematik. Oke, selanjutnya ada yang nomor 5 itu fraktur. Fraktur ini biasanya kondisi terputusnya tulang. Jadi tulang ini terputus dikarenakan ada penyebabnya ya. Biasanya kecelakaan, terus terjatuh dari ketinggian dapat menyebabkan fraktura. Jadi kalau fraktura ini ada banyak macamnya ya nih. Ada yang seperti ini seperti yang ada di gambar. Oke, terima kasih untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu. Semoga anak-anak Ibu bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.